Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miratil Hayati bersama kawan saya Santi Wardila. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan sharing-sharing pada kawan sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Adapun materi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan judul Perkembangan Intelek, Macam-macam Kognitif, dan Intelek dalam Al-Quran. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kita akan melihat apa itu intelek. Intelek berasal dari bahasa Inggris, yaitu intellect. Menurut ilmuwan Chaplin, intelek sendiri berartikan proses kognitif, proses berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, kemampuan mempertimbangkan, dan kemampuan mental intelijensi. Nah, intelijensi sendiri memiliki arti yaitu kemampuan memfungsikan mental dalam berbagai bentuk. Nah, bentuk apa saja? Yang pertama ada bentuk berpikir logis, memahami, mengingat, memusatkan perhatian, dan lain-lain. Kemudian, ada yang dimaksudkan dengan perkembangan intelektual. Nah, perkembangan intelektual sendiri proses atau tahapan pertumbuhan yang dimiliki oleh seseorang ke arah lebih maju untuk memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan dalam berpikir. Kemampuan berpikir itu berpengaruh terhadap tingkah laku. Seseorang yang kemampuan berpikir tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi masalah. Nah, tadi kan kita sudah melihat pengertian dari intelek. Dalam artian intelek sendiri ada namanya proses kognitif. Nah, di sini kita akan melihat apa itu kemampuan kognitif. Nah, kemampuan kognitif sendiri merupakan suatu kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak yang berusia 5-6 tahun. Kemampuan kognitif dapat berkembang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor gen atau pembawaan dan faktor lingkungan fisik. Menurut Piaget mengemukakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama itu ada lingkungan fisik, yang kedua kematangan, yang ketiga ada lingkungan sosial, dan yang keempat ada ekuibilitas. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Santi Wardila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Wardila akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Saya akan membahas tentang intelektual dalam Al-Quran. Yang pertama ada pengertian kecerdasan intelektual dalam Al-Quran. Kecerdasan intelektual merupakan konsep yang sangat penting dibahas dan perlu diterapkan dalam sistem pendidikan Islam. Nah, oleh karena itu, perumusan konsep dan strategi penerapannya mesti dilakukan dalam sistem pendidikan Islam, gunanya menumbuhkan kecerdasan intelektual anak didik. Nah, proses pertumbuhan kecerdasan intelektual menurut pendidikan Islam adalah ditandai dengan adanya pendidikan akhlak. Pendidikan Islam juga berupaya membina kecerdasan intelektual, juga membina kecerdasan spiritualnya. Pendidikan Islam membina dan meluruskan hati terlebih dahulu, seperti penyakit-penyakit hati, dan mengisi dengan akhlak yang terpuji, seperti ikhlas, jujur, kasih sayang, tolong-menolong, persahabatan, silaturahmi, dan lain-lainnya. Ajaran akhlak yang demikian inilah yang menjadi titik berat dalam proses pendidikan Islam. Poin yang kedua adalah ada fungsi kecerdasan intelektual dalam Al-Quran. Wiramari Harja mengemukakan tentang kecerdasan intelektual. Ia menyebutkan ada 3 indikator kecerdasan intelektual yang menyangkut 3 domain kognitif. Di antaranya yaitu yang pertama ada kemampuan figur, yaitu merupakan pemahaman dan nalar di bidang bentuk. Yang kedua ada kemampuan verbal, merupakan pemahaman dan nalar di bidang bahasa. Nah, yang terakhir ada pemahaman dan nalar di bidang numerik atau yang berkaitan dengan angka, biasanya disebut dengan kemampuan numerik. Yang poin ketiga ada aspek-aspek kecerdasan intelektual dalam Al-Quran. Nah, secara umum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mencerdaskan umat manusia, sehingga
manusia bisa hidup dalam hidayahnya, mendapat kelapangan, jaminan surga yang penuh kenikmatan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Nah, fungsi ini akan berjalan efektif jika yang memahami Al-Quran adalah orang-orang yang cerdas. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.